Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak banggakan, dimanapun antum berada, semoga tetap sehat, menjaga kesehatannya, tetap berada di rumah dan menjaga protokol kesehatan ketika antum keluar. Ya, berjumpa lagi di mata pelajaran IPS terpadu tahun pelajaran 2020-2021. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan bab manusia dan lingkungan. Materinya adalah tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Bab potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. A. Sumber daya hutan. Ini adalah potensi sumber daya alamnya. Yang pertama adalah sumber daya hutan. Hutan di Indonesia dikenal sebagai hutan hujan tropis. Potensi sumber daya hutan di wilayah Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari seluruh luas wilayah Indonesia, ya. Ini sumbernya dari Kemenhut, Kementerian Hutan 2019. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera. Di Jawa, luas hutan yang telah mengalami banyak penurunan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan, yaitu digunakan untuk pertanian, digunakan untuk permukiman penduduk, ya. Kemudian juga di Kalimantan juga sudah dialihkan fungsikan seperti untuk menjadi pertanian dan perkebunan, ya. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah manfaat daripada hutan sendiri apa saja. Mungkin adik-adik tahu manfaat hutan. Ya, tempat menyimpan air hujan dan kemudian mengalirnya ke sungai-sungai dan danau hingga pada musim kemarau daerah tersebut tidak mengalami kekeringan. Kemudian manfaat yang kedua adalah tempat hidup bagi flora dan fauna, ya, yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah mencegah terjadinya erosi, ya, atau pengisikan karena air hujan yang tidak langsung jatuh ke tanah yang mengakibatkan kikisan tanah yang subur, ya. Jadi kalau tidak ada hujan maka tanah itu mengikis sehingga bisa menyebabkan terjadi longsor, ya, gempa dan seterusnya. Kemudian menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi jadi lebih terkendali. Kalau tidak ada hutan maka oksigen tidak terkendali, panas, ya, jadi tidak sejuk. Kemudian yang kelima adalah sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya penduduk sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya, ya. Ini adalah manfaat atau fungsi yang dimiliki oleh hutan. Kemudian sumber daya tambang. Ya, ini ada beberapa sumber daya tambang dicatat, ya, dicatat nanti di buku catatannya. Yang pertama adalah minyak bumi dan gas. Ya, fungsinya bumi apa? Ya tentu keperluan industri, ya. Industri perusahaan misalnya. Industri baju, ekonomi, mobil dan seterusnya. Juga bisa digunakan untuk transportasi. Kemudian juga digunakan untuk ibu rumah tangga, ya. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati kemudian mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara ini digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Jadi energi yang dihasilkan batu bara itu sendiri dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Kemudian juga keperluan ibu rumah tangga memasak, ya, pembakar pada industri batu bata seperti genteng, semen, batu kapur, biji besi, baja, industri kimia dan lain-lain. Ini, ya, sudah diatur, ya. Allah menciptakan semuanya itu sudah ditempatkan sesuai posisinya masing-masing, sesuai tugasnya masing-masing, ya. Semen misalnya ada batu bara untuk membakar semen, untuk membakar genteng, ya, untuk membakar biji besi dan baja misalnya, dan seterusnya. Ini masya Allah, kita harus bersyukur
dan bersyukur itu adalah ciri-ciri orang beriman. Ya, ciri-ciri orang beriman adalah selalu bersyukur atas apa? Atas kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia, yang diturunkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa potensi yang lain? Yang lain adalah bauksit. Ini bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium, bahan-bahan aluminium. Di panci ya, kemudian juga kaca ini juga terbuat dari aluminium ya. Kemudian ada pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan juga industri semen ya. Kemudian juga ada emas. Ini emas dimanfaatkan untuk perhiasan. Ya, perhiasan digunakan oleh siapa ya? Oleh perempuan, bukan laki-laki ya. Biasanya ini banyak digunakan oleh laki-laki. Ini tidak boleh, tidak diperbolehkan ya oleh agama kita. Emas dipakai oleh laki-laki. Kemudian timah. Nah, timah dimanfaatkan sebagai bahan baku logam, pelapis, solder, cendera mata dan lain-lain ya. Ini logam. Kalau misalnya adik-adik ada yang rusak apanya? Mungkin rusak TV-nya, ya bisa disordel ya, apa namanya? Disolder ya. Kemudian ada tembaga. Ini tembaga yang dimanfaatkan dalam industri peralatan listrik ya. Kemudian juga industri konstruksi pesawat terbang ya. Kemudian juga kapal laut, atap, pipa, lendeng, dekorasi rumah, mesin-mesin pertanian, pengatur suhu ruangan dan lain-lain. Ini tembaga yang dimiliki ya oleh negara kita. Kemudian juga ada nikel. Nikel adalah bahan paduan logam yang banyak digunakan pada industri logam. Kemudian juga aspal digunakan sebagai bahan utama ya. Untuk apa? Untuk membuat aspal ya. Ya, membuat aspal, membuat jalan raya dan seterusnya. Kemudian juga ada mangan. Mangan ini banyak digunakan untuk proses pembuatan besi baja, pembuatan baterai kering, keramik, gelas dan sebagainya ya. Kemudian juga belerang ya. Belerang sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia banyak ditemukan di Gunung Welirang ya, Jawa Timur dan Gunung Patahu ya. Di mana ini? Di Jawa Barat ya. Ini adalah sumber tambang, sumber daya tambang, potensi sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya kemaritiman. Sumber daya kemaritiman, perikanan ya. Yang pertama adalah perikanan. Perikanan di Indonesia dapat dibedakan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Apa bedanya perikanan dan perikanan budidaya, Pak? Ini ada pertanyaan. Perikanan tangkap adalah usaha yang menangkap ikan di habitat aslinya. Jadi ikannya di habitat aslinya, tidak dibudidayakan, tidak dipelihara. Di mana di habitat aslinya adalah di laut atau danau, mungkin juga sungai ya. Ini habitat aslinya. Bagaimana cara menangkapnya, Pak? Ya tentu kita tangkap dengan cara apa? Dengan cara menjaring, memancing, bukan cara apa? Melepas bom. Kemudian juga melepas, ada istilahnya orang Sumbawa ini melepas potas, racun. Karena apa? Ini dapat membahayakan ya. Selain merusak kalau di laut, misal di bun, merusak terumbu karang. Kalau misalnya di sungai, maka anak-anaknya juga rusak ya. Sungai, danau misalnya, kita tangkap dengan cara yang benar, dengan cara yang supaya apa? Tidak merusak. Sehingga apa? Bisa kita manfaatkan lama, bisa kita kita tangkap dengan jangka waktu yang lama. Kalau misalnya dibom, maka hari itu habis semua, ya anak-anaknya juga habis sudah. Ini harus. Kemudian juga budidaya. Kalau di budidaya apa contohnya? Tentu ikan, misalnya mungkin kolam renang. Kita buat kolam mungkin dari semen, itu yang namanya budidaya, dan suatu saat kita akan panen. Kalau sudah waktunya panen, ikannya sudah besar. Ini adalah perbedaan budidaya tangkap dan budidaya perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Ini MTes. Nah, ini adalah MTes kita, MTes Abu Bakar Al-Islami, cerdas, kreatif, berwawasan teknologi dan
dibarengi iman dan takwa. Kemudian ada hutan mangrove. Ya, hutan bakau atau mangrove adalah hutan yang berada di wilayah payau atau wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah wilayah yang berpengaruh oleh pasang surut air laut. Ya, selain itu, hutan bakau juga mempunyai banyak seperti penjaga operasi, tempat perlindungan hewan dan ikan, pariwisata dan penghasil kayu. Ini hutan mangrove kita harus apa? Kita harus jaga, ya, kita harus rawat, ya. Kemudian apa manfaat hutan mangrove? Ya, ada mencegah intrusi air laut, kemudian mencegah erosi dan abrasi pantai, sebagai pencegah dan penyaring alami, sebagai tempat hidup sumber makanan bagi beberapa jenis satwa, berperan dalam bentuk fallow dan menstabilkan daerah pesisir. Ini fungsi hutan bakau. Kita harus jaga, kita harus rawat, ya. Kemudian terumbu karang. Ini Masya Allah, ya, Indonesia ini kaya akan terumbu karangnya. Terumbu karang adalah kumpulan karang-karang yang menjadi tempat tinggal bagi banyak biota laut berukuran kecil, ya. Karang disusun oleh suatu jenis hawa bernama folif yang hidup dengan menyerap kalsium karbo dari laut. Jadi kita harus jaga, anak, ya. Ini Masya Allah. Ini manfaat terumbu karang sebagai sumber makanan, pelindung, sebagai habitat asli biota laut, sebagai penghalang gelombang besar, sebagai objek wisata, ya, kemudian juga sebagai obat-obatan, sebagai bahan baku industri dan perluasan, ya. Jadi kita harus menjaga biota laut kita. Jangan cara apa? Jangan mengebom. Kalau tangkap ikan jangan dibom, ya. Kemudian juga jangan buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah plastik, limbah plastik. Maka dia akan nyangkut nanti di terumbu karangnya, membuat terumbu karang kotor. Akhirnya ikan di situ tidak suka, sehingga ikan sudah tidak berada di terumbu karang tersebut, maka terumbu karangnya akhir menjadi rusak, ya. Baik, terima kasih, selamat belajar, ya. Untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa dicatat di bukunya. Kemudian juga kalau Pak berikan tugas, tetap dikerjakan tugasnya, karena Pak akan masukkan di sebagai nilai, ya. Nanti ketika ulangan nanti akan digabungkan nilai hariannya, nilai ulangannya, tugas dan seterusnya, ya. Terima kasih untuk pertemuannya pada pagi hari ini. Tetap belajar dan tetap berada di rumah, menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.